Kita lanjutkan materi kita. Terakhir kemarin telah sampai pada hadis yang ke-3. Sekarang kita lanjut hadis yang ke-4 ya. Al-hadisur rabi', hadis yang ke-4 dari Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh An Abi Abdurrahman. An Abi Abdurrahmani, dari Abu Abdurrahman, itu kunyah. Kunyah itu adalah julukan ya, ataupun julukan yang biasa pakai Abu. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Abu Abdurrahman nama beliau adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa shadiqul masduqu. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa huwa shadiqul masduqu, dan beliau adalah as-shadiqul masduq, yang benar dan dibenarkan. Ya. Kalau secara asal as-shadiq al-masduq, as-shadiqul masduqu, as-shadiqul masduqu. As-shadiq itu adalah yang benar dan yang dibenarkan. Secara asal as-shadiq di sini adalah isim apa? Isim fa'il. Sedangkan masduq apa? Isim maf'ul. Wa huwa shadiqul masduqu. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna ahadakum, sesungguhnya ya, ahadakum salah seorang dari kalian, yang maksudnya adalah sesungguhnya kalian, yujma'u dikumpulkan, ya, khalquhu penciptaannya, sesungguhnya kalian itu dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, di perut ibunya. Fi batni ummihi, batan itu perut, ummihi itu adalah ibunya. Inna ahadakum, sesungguhnya kalian, yujma'u dikumpulkan, khalquhu penciptaannya, fi batni ummihi dalam perut ibunya, arba'ina yauman, arba'in itu 40, yauman hari. Berarti selama 40 hari itu berupa nutfatan. Berupa apa? Nutfah, berupa air mani. Jadi nutfah itu artinya adalah air mani. Ini. Summa, kemudian yakunu menjadi alaqatan, menjadi segumpal apa? Segumpal darah. Misla dzalika, menjadi segumpal darah, itu misla dzalik, semisal itu pula. Semisal itu maksudnya apa? 40 hari juga. Jadi 40 hari berikutnya menjadi apa? Segumpal darah. Summa yakunu mudghatan, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, ya. Misla dzalik sama ya, 40 hari juga. Berarti 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, dan 40 hari apa? Mudghah. Jadi arba'ina yauman nutfah,
arba'ina yauman alaqah dan arba'ina yauman mudghah. 40 hari itu adalah air mani, kemudian 40 hari berikutnya apa? Segumpal daging, segumpal darah dulu ya. Kemudian 40 harinya segumpal daging, mani, darah, dan daging. Berarti berapa bulan ini? Berapa bulan? 4 bulan. Dari mana 4 bulan? 120 dibagi 30. Ya kan? 40 tadi, 40 kali 3 berapa? 120. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. 120 dibagi 30. Berapa? 4. Gitu ya. Jadi selama ini 4 bulan. 4 bulan itu sudah berupa segumpal daging gitu ya. 4 bulan. Summa yursalu ilaihil malaku. Summa kemudian yursalu diutus ilaihi kepadanya al malaku malaikat ya. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian malaikat tersebut meniup. Jadi fayanfukhu itu artinya apa? Meniup fihi di dalamnya ya, padanya ar-ruha. Meniup apa? Ruh. Berarti janin itu sudah ada nyawanya, sudah ada ruhnya ketika umur berapa? 4 bulan 120 hari. Sehingga kalau keguguran di 4 bulan ke atas, maka wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau keguguran di bawah 4 bulan, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, dan tidak perlu disolatkan. Nah, tidak perlu dikuburkan gitu. Nah, bagusnya apa? Dikubur, masa janin dibuang. Dibuang kemana? Ke sungai, ke tempat sampah. Nanti dikira ada pembuangan janin, buangan bayi itu ya. Nah, ya tetap anggota-anggota tubuh itu cara yang terbaik dikubur. Orang yang tangannya patah diamputasi, kakinya diamputasi ya, dikubur. Karena ada keyakinan kalau dikubur nanti tangannya iso tukul gitu ya. Kakinya bisa tukul, bener nggak? Ya nggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sudah putus nggak bisa tukul gitu ya. Tuh. Nah, ketika 4 bulan ini ditiupkan ruh gitu ya, itu ada hukum fikihnya. Berarti kalau sudah 4 bulan. 4 bulan itu wajib diperlakukan ya seperti manusia pada umumnya. Wa yu'maru dan diperintahkan bi arba'i kalimatin untuk menulis 4 hal, 4 kalimat. Apa saja? Ini pencatatan takdir ini. Pencatatan apa? Pencatatan takdir. Ditulis untuk apa? Mencatat takdir. Apa saja ya ikhwah? Nah, yang pertama adalah bikatbi rizkihi. Mencatat apa? Jadi untuk menentukan, mencatat rizkinya. Bikatbi rizkihi. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, mencatat apa? Mencatat rizkinya. Jadi ditulis jatah rizkinya berapa itu sudah ditulis. Wa ajalihi dan ajalnya. Berarti sudah dicatat, ditulis, ditentukan umurnya berapa? Apakah 80 tahun
atau 90 tahun atau bahkan mungkin 100 tahun. Kalau Mas Irfan pengen umurnya berapa? Sampai berapa? 100 tahun ya? Ya, mi'ah itu ya, Masya Allah. 100 tahun. Apakah benar paling nikmat meninggal itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Bapak. Nggih. Apakah benar paling nikmat meninggal itu usia 63 tahun? Seperti Rasulullah. Iya, 63 tahun. Ada yang cita-citanya pengen meninggal sama dengan Nabi 63 tahun. Tapi sebenarnya khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia yang panjang apa? Umurnya dan baik amalnya. Tapi kalau panjang umur malah nambah dosa, nah itu ya yang jadi masalah. Ya, tambah umur nambahi beban di akhirat. Jadi yang pertama bikat birizkihi, rezekinya itu sudah ditulis, dicatat. Menunjukkan apa? Tidak usah khawatir masalah apa? Rizki. Ini yang pertama, rizki. Karena seseorang itu nggak akan meninggal dunia sampai sempurna apa? Rizkinya. Innan nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya setiap jiwa itu nggak akan meninggal sampai sempurna jatah rizkinya. Kalau sudah sempurna jatah rizkinya apa? Ya berarti dah waktunya. Ya, terkadang ada seorang yang sakit parah, tiba-tiba membaik gitu ya. Ketika membaik itu ternyata ada yang minta bakso, atau ada yang minta soto, atau ada yang minta bubur kacang hijau. Setelah itu apa? Setelah makan kembali parah lagi terus meninggal dunia. Berarti apa ini? Berarti bakso sotonya, kacang hijaunya berarti rezeki apa itu? Terakhirnya itu ya. Rezeki terakhirnya. Atau kalau seseorang itu sudah ditakdirkan meninggalnya di Madinah, di suatu tempat gitu ya, maka Allah akan menggerakkan hati orang tersebut untuk pergi ke tempat tersebut. Mana ditakdirkan di Lauhul Mahfuz meninggalnya di daerah mana itu ya, di bumi mana. Maka ya nanti akan hati orang tersebut digerakkan untuk menuju tempat tersebut. Wa ajalihi, dan ajalnya ini ya. Jatah umurnya sudah ditentukan. Ada yang 25, ada yang 30, ya, dan seterusnya. Wa amalihi, demikian pula sudah ditentukan, dicatat apa? Amalnya. Di amal itu juga termasuk bagian dari takdir. Rizki, ajal, amal, wasyaqiyin am sa'idin. Bahkan sudah ditentukan celaka atau bahagianya, sengsara atau bahagia. Ya, saqiyin itu sengsara, sa'idin itu adalah bahagia. Berarti 4 hal di sini ya, yang sudah ditulis, dicatat, ditentukan di mana? Dalam ketika janin itu berusia 4 bulan. Karena pencatatan takdir itu kan, takdir itu ada 4 ya, 4 tingkatan. Pertama adalah apa? Pertama itu adalah tingkatan di mana? Jadi kitabah nanti ada di yang pertama adalah Lauhul Mahfuz. Jadi tingkatan takdir itu ada yang pertama pencatatan di mana ikhwah? Al-Lauhul Mahfuz. Ini. Terus yang kedua adalah pencatatan di mana ada takdir, namanya pencatatan takdir umri. Umri itu seumur hidup sekali. Ini ketika di mana? Di rahim. Ada yang sifatnya asanawi,
Sanawi ini adalah tahunan ketika Lailatul Qadar. Dan ada yang sifatnya itu apa? Al-yaumi. Yaumi itu apa? Harian. Nah, ini ada yang umri, ada yang lauhul mahfud, ini adalah al-ajali. Jadi ada yang ajali ya. Nih. Jadi pencatatan ada 4 tingkatan. Pencatatan ketika di lauhul mahfud, ini ada takdir di lauhul mahfud, ada yang umri. Umri itu seumur hidup sekali. Berarti ketika di mana? Dalam janin. Terus yang ketiga adalah sanawi. Takdir yang sifatnya apa? Tahunan. Kapan ini? Ketika malam Lailatul Qadar. Dan ada yang sifatnya apa? Harian. Nah, itu ya. Di Lauhul Mahfud, seumur hidup, tahunan, dan apa? Harian. Dijanin. Seumur hidup ini umri, di sini dijanin. Sanawi. Iya. Fawallahi. Wallahi itu artinya apa? Demi Allah. Fawallahi alladzi, fawallahi alladzi, demi Allah yang. Fawallahi alladzi, demi Allah yang la ilaha, tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya, ghairu, selain dia. Berarti fawallahi alladzi la ilaha ghairu, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi ya, ghairu, kecuali dia, kecuali Allah. Ya. Mana? Iya. Domirnya apa? Hu. Tapi tidak menunjukkan apa jenis. Karena tidak disifati jenis mudzakkar dan muannas gitu ya. Tapi kalau domirnya pakai apa? Hu. Dan tidak pakai domir ha. Gitu ya. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuhu. Tapi kalau zikir enggak boleh pakai domir ya. Huwa, huwa, huwa. Itu enggak boleh. Orang sufi. Kalau zikirnya gimana? Huwa, huwa, huwa. Terus tarekat yang lebih tinggi lagi, domirnya enggak hanya huwa, tapi domir hu saja. Sehingga zikirnya hu, hu gitu. Pernah dengar? Ya. Jadi zikirnya itu katanya tingkat tinggi. Huwa, 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 kembali ke Allah gitu ya. Atau mungkin hu. Mereka niatkan domir hu ini kembali kemana? Ke Allah. Itu orang sufi yang sesat gitu ya. Orang sufi yang hulatus sufi yang menyimpang dalam masalah akidah. Ya. Bisa sampai apa? Huwa atau hu. Sebenarnya zikir mereka itu ada yang pertama Allah. Mereka kalau zikir itu bukan la ilaha illallah tapi Allah itu ya. Disingkat lagi jadi apa? Huwa. Tambah singkat lagi hu. Terus kalau hu disingkat lagi jadi apa? Apa dibatin aja gitu. Nah, mereka kalau zikirnya Allah itu kan enggak ada. Iya, zikir yang masyru' itu adalah la afdhalu dzikri la ilaha illallah. Ketika disandarkan yang lain. Bismillah, astagfirullah, Allahu akbar.
Iya. Allah sendiri itu belum disebut zikir. Zikir belum, tidak termasuk zikir. Zikir itu lafadz loh ya, lafadz. Tapi kalau mengingat Allah beda lagi. Jadi lafadz nggak boleh, itu nggak ada tuntunannya, nggak ada tuntunnya zikir Allah nggak ada. Adanya ya zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Adapun Allah itu bukan, nggak boleh, apa namanya, tidak ada tuntunannya. Kalau itu saya pernah dengar pas saya nyetel itu kajian ada yang membaca Al-Quran dulu. Terus Allah. Nah itu juga tidak ada tuntunannya. Ya, ada korek-korek itu toh? Ya Allah gitu ya, bareng-bareng toh. Ada yang tahu toh. Oh gitu ya, baru ta'awud saja ya. Iya emang gitu. Emang gitu. Bismillahirrahmanirrahim, Allah gitu kan. Pokoknya kalau mandek jeda itu Allah gitu. Itu kalau mandek seperti itu. Kalau jeda-jeda itu memang mereka pakai jedanya seperti itu. Bisa bayar nggak itu? Apa? Bisa bayar. Bayar gimana? Ya nggak ada tuntunannya. Ya nggak ada tuntunannya. Termasuk bid'ah. Ya. Tapi mereka iya, di sana ada kaidah-kaidah tajwid, termasuk sesuatu yang berlebih-lebihan. Gak panjang banget itu. Entah lagunya namanya apa, tapi kalau sampai kepanjangan melampaui batas itu termasuk hulu. Makanya di sana ada hulunya al-qurra, gurunya para qori. Bahkan mereka hulu dalam pelafatan. Sampai ditegur. Jadi ada yang baca Quran itu sifatnya takalluf. Takalluf itu memberat-beratkan diri. Ya, pokoknya kalau ain gitu ya. Atau qaf itu qaf gitu ya. Ada yang apa? Ada yang sampai takalluf. Itu Pak lihat kalau ada setoran-setoran dengan apa? Dengan syekh itu ya. Itu kadang mungkin dia itu mungkin ya belajar tajwid, tahsin itu lama itu. Ketika setoran dengan syekh itu ternyata ini takalluf, mempersusah diri sendiri, berlebih-lebihan. Kalau pas Ramadan itu kan ada acara dokter Syekh Dokter Aiman itu ya. Itu ada kan ditegur ini takalluf ini berlebihan. Wow, berarti to itu wow gitu ya. Jadi apa? Hah? Iya. Kadang yang po-nya atau apanya itu takalluf. Yang nyaut tadi bisa kan tadi kan termasuk bid'ah ya? Gimana? Bid'ah ya? Yang nyaut tadi. Iya, enggak ada tutup. Bisa mengeluarkan orang dari Islam enggak? Misalnya apa itu? Baik, saya itu sering dirikan. Ya enggak sampai mengeluarkan dari Islam. Ayat al-Bayyinah itu enggak. Allah gitu misalnya. Enggak. Itu masih bareng itu mereka tidak meniatkan seperti itu. Mereka hanya meniatkan diselingi itu ya. Diselingi lafaz Allah di sela-sela bacaan itu. Bukan pas a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus Allah kita enggak masukkan seperti itu. Enggak sampai seperti itu ya. Tapi satu yang bid'ah ya. Enggak ada tuntunannya. Fa wallahilladzi la ilaha ghairu. Ini berarti sumpah ya, menunjukkan demi Allah kan gitu. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang dari kalian, layak malu. Ini sudah wallah, ini kan sumpah toh, penegas. Inna tambah inna itu artinya apa? Sesungguhnya itu juga taukid, penegas juga. Inna, sesungguhnya ahadakum layak malu. Lam ini lam taukid. Lam taukid yang mengiringi fi'il mudhari. Jadi penguat lagi nih. Ya. Sesungguhnya salah
seorang dari kalian layak malu benar-benar beramal bi amali ahli jannah dengan amalan penduduk surga. Berarti yang nampak orang tersebut itu kelihatan apa? Mengamalkan amalan penduduk surga. Kelihatan ahli ibadah, kelihatan soleh. Itu yang nampak di mata manusia. Yang nampak di mata manusia kelihatan orang baik, orang soleh. Amalannya amalan penduduk surga. Hatta sampai mayakunu bainahu antara dia wa bainaha antara dia dengan apa? Surga, antara dia dan surga. Dhamirha kembali kemana? Al-jannah. Hatta mayakunu bainahu sampai antara dia wa bainaha dan surga illa dhira, hanya tinggal berapa? Sehasta, tinggal sejengkal. Menunjukkan apa? Bahkan orang-orang pun sampai, wah ini kayaknya ahli surga ini gitu ya. Kayaknya apa? Seolah-olah ahli surga. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi kitab takdir itu mendahuluinya. Iya, mendahuluinya. Jadi Alkitab mendahuluinya. Faya'malu, akhirnya orang tersebut beramal. Ini bisa di akhir-akhir hayat ya. Di akhir-akhir itu dia malah faya'malu bi amali ahlin nar. Ya, beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, akhirnya masuk neraka. Kenapa bisa ya ikhwah? Orang yang mengamalkan amalan penduduk surga, bahkan sampai-sampai orang-orang itu mengatakan, oh ini kayaknya calon ahli jannah ini, calon penduduk surga ini, tinggal sejengkal saja itu ya. Ya, itu gimana itu? Hanya tinggal sedikit lagi masuk surga. Tapi ternyata kitab mendahulinya. Akhirnya apa? Dia di akhir hayat beramalan dengan penduduk neraka. Akhirnya masuk neraka. Para ulama menjelaskan di dalam Sahih Bukhari itu adalah fima yabdulin nas. Dia itu kelihatan mengamalkan penduduk surga, amalan penduduk surga ya di mata manusia. Kelihatan orang baik, orang soleh gitu ya, sehingga bahkan ini mesti mlebu surga iki, rajin sholat yang masjid, imam masjid, ustadz gitu ya, kiai. Tapi ternyata itu hanya sekedar yang nampak di mata manusia. Ternyata hatinya itu banyak penyakitnya. Hatinya rusak. Sehingga hati rusak inilah yang menyebabkan su'ul khotimah. Hati yang berpenyakit inilah yang menyebabkan apa? Su'ul khotimah. Akhirnya tersingkap dia. Tersingkap ketika menjelang akhir hayat ya, dia melakukan sebuah kemaksiatan. Ya. Ini terjadi. Ini terjadi orang-orang yang kelihatan baik, kan gitu ya, kelihatan baik, alim, terus kelihatan orang soleh, banyak amalnya. Tapi na'udzubillah akhir hidupnya ditutup dengan su'ul khotimah. Para ulama menjelaskan sebabnya dia baik dohirnya saja, tapi batinnya rusak. Hatinya rusak, hatinya berpenyakit, hatinya penuh dengan kesombongan, ujub, terus riya, sum'ah, hatinya penuh dengan dengki, hasad, iri. Sehingga ini yang menyebabkan su'ul khotimah. Sehingga orang yang lahir batinnya baik, lahirnya baik, dohirnya baik dan batinnya baik, ini sebab untuk meraih husnul khotimah. Kalau orang yang baik
luar dalamnya baik itu, ya insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah. Tapi yang bahaya ini adalah ketika seseorang baik hanya luarnya saja, tapi hatinya rusak, itu naudzubillah bisa menjadi sebab su'ul khotimah. Ini paham ya? Ya. Ini berarti kondisi orang itu muslim ya? Muslim atau munafik? Iya. Kalau tidak Apa? Ya kalau dia selama masih muslim, satu saat akan keluar dari neraka. Kan rusak hati itu macam-macam, ada yang sampai munafik, ada yang sampai enggak. Nifak itu kan ada nifak akbar, ada nifak asghar. Ada nifak i'tiqadi dan nifak amali. Gitu ya. Ada nifak akbar, nifak asghar, ini ada nifak yang besar, ada nifak yang kecil. Selama masih Islam, satu saat keluar meskipun imannya sebesar biji dzarrah, biji sawi. Ya ini kan medeni ya kalau bahasa kita. Ya medeni kelihatannya bagus itu ya. Ini, jadi orang yang dohirnya saja yang baik. Ya. Iya. Kan tidak pernah tahu tadi seperti apa. Saya apa yang bisa dilakukan oleh setiap kita agar dijauhkan dari hal yang demikian. Ini kan suatu yang kita tidak pernah tahu, bisa menimpa saja, maka apa yang bisa dilakukan agar terhindar dari hal yang demikian. Iya. Para ulama menjelaskan agar terhindar dari su'ul khotimah itu sebenarnya pertama adalah sering berdoa ya, Allahumma rzuqna husnal khitam. Biasa doa Allahumma rzuqna husnal khitam, ya Allah berikan rizki pada kami husnul khotimah. Itu tidak diragukan lagi ya pentingnya doa memohon husnul khotimah. Dan dalam hadis lain Sona'iul ma'ruf taqi masari asu. Ini yang kedua adalah berbuat baik. Sona'iul ma'ruf taqi masari asu. Jadi berbuat baik itu bisa menjaga seseorang dari kematian yang buruk. Berbuat baik kepada orang lain ya, itu bisa menjaga dari kematian buruk. Berbuat baik itu bisa dengan harta, bisa dengan tenaga, apa saja yang kita miliki. Intinya berbuat baik. Sona'il ma'ruf taqi masari'a asu. Gitu. Jadi berbuat baik itu menjaga diri dari su'ul khotimah. Terus juga kalau doa yang lain kan ya muqallibal qulub ya, sabit qulubana ala dinik. Itu kan wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami di atas agamamu. Terus sebenarnya intinya di sini adalah Intinya adalah itu tadi, perhatian dengan kondisi hati. Keadaan hati seseorang. Ya, perhatian dengan kondisi hati itu bisa menjaga dari su'ul khotimah. Menjaga diri dari su'ul khotimah. Kalau nggak perhatian dengan hati ya khawatirkan nanti terjatuh ke dalam su'ul khotimah. Yaitu di beberapa kiatnya agar seseorang itu tidak terjatuh ke dalam su'ul khotimah. Ya,
Bapak Tri, monggo. Diro itu berapa? Diro sehasta itu berapa? Diro. Diro itu ada yang apa namanya? Baan, kalau baan kan segini, diro itu sejengkal. Iya, iya. Diro'un. Jadi kalau diro itu artinya adalah apa? Sejengkal. Kalau di terjemahan apa di situ? Ada yang bahas terjemahan? Sehasta. 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 Kalau hasta dalam bahasa Jawa apa? Oh ya, berarti kalau sehasta ya sedikit sampai sini ya? Iya. Dari ujung jari sampai apa? Siku. Itu kok sehasta. Kok sejengkal? Apa? Satu langkah ya? Satu langkah. Ya sehasta segini berarti ya? Ini kan nggak sampai sini toh, nggak sampai siku toh? Tapi setengah sini. Setengah apa? Setengah sini. Jadi ukuran ini yang memang sehasta itu sekitar berapa ya? 45 cm lah. 45 apa? Cm itu menunjukkan jarak yang sangat dekat ya. Sangat apa? Sangat dekat. Diro itu apa makna dari sehasta? Sekitar berapa? 45 cm. Kalau penggaris segini ya, berarti ya 45 ya kan penggaris segini ya. Nah, yang benar berarti sekitar segitu. Tapi ada yang di sini kebalikannya loh. Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahlil nar. Dan sungguh di antara kalian ada yang benar-benar beramalan dengan amalan penduduk neraka. Ya. Hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira. Ya, sampai apa? Antara dia dengan neraka tinggal sehasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Ternyata apa? Kitab mendahulinya. Fayamalu bi amali ahlil jannah. Tapi nanti ternyata di akhir hayat dia beramal dengan amalan penduduk surga. Fayadkhuluha. Akhirnya apa? Dia masuk surga. Itu ibaratnya orang yang bergelimang dosa-dosa dan maksiat, mungkin mau limo wis dilakoni kabeh. Mau limo ya. Membunuh, mencuri, minum minuman keras, berzina dan lain sebagainya. Tapi ternyata di akhir hayat dia bertobat. Kemudian apa? Kemudian dia masuk surga. Para ulama menjelaskan, ya orang ini sebenarnya meskipun amalan dohirnya banyak maksiatnya ya, tapi ternyata hatinya itu masih ada harapan itu ya, hatinya itu masih ada bibit-bibit kebaikan. Bisa jadi dia punya amalan-amalan kebaikan yang tidak kita ketahui, ya, yang menyebabkan dia itu apa? Meraih husnul khotimah. Ini ada sebuah kisah yang bertolak belakang ya. Ada seorang wanita pezina, itu ketika berzina itu dia di tasnya itu ada mukena dan Al-Quran mushaf. Itu ya. Jadi dia itu ketika menjual dirinya itu ketika berzina itu nggak lupa bawa mukena. Jadi dia kalau setelah berzina apa? Sholat, baca Quran. Hah? Ya gitu, benar.
Dan ternyata uangnya itu dikasih apa? Orang tuanya ada di kampung. Dikirimkan kemana? Orang tuanya yang hidupnya susah di kampung. Gitu. Itu jadi satu keadaan yang mengguncang apa istilahnya, mengguncang apa ya, kehidupan seseorang. Ini kok aneh banget itu. Jadi itu sering berzina, tapi ketika berzina itu apa? Bawa mushaf, bawa mukena. Terus kejadian yang berikutnya adalah ada seorang imam, bacaannya bagus, mengisi kajian, kelihatan alim lah di masyarakat. Kelihatan alim di masyarakat, kelihatan berilmu, kelihatan bijak gitu ya. Ternyata apa? Korupsi uang masjid. Haji. Terus. Iya. Kan juga ini kayak tolak apa ya? Tolak belakang itu ya. Ngeri. Nggak usah jauh-jauh di sini ya, di Solo, di Sukoharjo juga ya. Masuk Sukoharjo kan ada ustadz yang hafalannya banyak, sering imami taraweh, ngisi kajian di mana-mana. Tapi jadi predator. Dan korbannya apa? Anak-anak kecil di SD itu yang kutab yang terkenal itu ya. Yang kutab itu di Solo itu. Nah itu tuh kan nggak sinkron antara dohirnya dan batinnya. Biasanya seperti ini ya, orang itu kelihatan baik ketika di keramaian, ketika bersama orang-orang banyak kelihatan soleh, alim, tapi ketika sendirian itu banyak berbuat dosa dan maksiat. Ketika sendirian menerjang larangan-larangan Allah. Ya, ketika nggak ada orang yang tahu. Idza khalau bimaharimillah intahaquha. Kan dalam hadis ada ya, ada seseorang itu yang beramal, amal soleh itu sebesar gunung Tihamah. Nah dengar ya, gunung apa? Tihamah, gunung yang besar. Tapi ternyata apa? Amal yang besar itu ia hancurkan sendiri. Nggak ada gunanya. Kenapa? Karena ketika dia sendirian, ketika berkholwat sendirian, itu apa? Menerjang larangan Allah. Itu ada yang orang yang pahalanya besar seperti gunung Tihamah, tapi ketika sendirian itu menerjang larangan Allah. Nah itu. Fayat. Yang menerjang maksudnya bisa kecil atau bisa yang bisa menghapus semua amalan yang menggambarkan. Iya. Syirik itu kan menghapuskan. Iya. Yang dimaksud itu bisa kecil atau bisa iya. Ketika sendirian bisa dosa-dosa besar. Ya tidak harus syirik. Tidak harus apa? Tidak harus syirik. Mungkin berzina. Ya berzina. Naudzubillah, mungkin ada orang yang kelihatannya baik tapi dia ketahuan berzina, selingkuh. Dan ternyata ketika selingkuh, naudzubillah meninggal di hotel bersama dengan wanita yang dia berzina itu. Akhirnya kan terbongkar perbuatannya gitu. Karena seseorang itu biasanya dicabut nyawanya ya itu sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya berzina, akhirnya ya naudzubillah meninggal pas berzina. Nah ini rawahul Bukhari wa Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga hadis ini tadi ya menunjukkan menunjukkan bahwasanya kita berusaha untuk mensucikan hati, membersihkan hati, berusaha untuk baik lahir dan batin. Ya, lahir dan batin. Berusaha untuk selaras ya antara amalan yang zahir dan amalan batin.
Itu kenapa kok orang-orang munafik itu berada di keraknya neraka ya? Berada di mana dasarnya neraka. Karena parah. Karena mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ini berada di keraknya neraka. Kan kalau orang kafir terang-terangan kafir jelas. Kalau ini menampakkan Islam tapi menyembunyikan kekafiran. Ini parah karena dia menipu Allah dan menipu orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Sehingga pantaslah berada di kerak neraka. Ya. Maknanya kafir itu apa? Kafir itu apa? Pak kafir ya secara bahasa itu jahada, secara kafara itu kan secara bahasa artinya ingkar. Secara apa? Secara bahasa artinya ingkar toh. Tapi secara istilah itu orang kafir ya berarti sudah keluar dari Islam. Tapi secara bahasa artinya apa? Mengingkari, juhud, jahada. Tapi kalau secara istilah ya yang bukan Islam namanya apa? Kafir. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Jadi disebutkan musyrik dan kafir itu beda. Iya. Identik orang-orang kafir itu identik dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada orang musyrik kafir Quraisy. Itu adalah orang-orang apa? Musyrik Quraisy. Ya sebenarnya orang musyrik itu juga kafir. Kenapa? Orang yang melakukan kesyirikan berarti dia kafir dan keluar dari apa? Islam. Tapi kafir itu tidak hanya dengan melakukan syirik. Salah satu pembatal keislaman kan kesyirikan. Tapi ada juga yang lain pembatal keislaman. Seperti apa? Mengolok-ngolok agama. Gitu ya. Mengolok-ngolok agama. Terus juga melakukan sihir. Sihir juga pembatal apa? Keislaman. Ada di WA di YouTube dan ada prank-prank. Ada stand-up, komedi stand-up. Dia kadang menggunakan agama kebaikan. Kita sebenarnya tidak suka, tapi animasi itu juga lucu dengan tertawa itu tertawa itu juga luar. Iya, nggak boleh ya, nggak boleh nonton itu ya. Iya. 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 Apa? Ya. Iya. Jadi di sana ada yang ya memang istihza bidin kan itu ya, mengolok-olok apa? Mengolok-olok agama, mengolok-olok Rasulullah, sahabat itu ya. Gimana? Ya nggak boleh. Salah satu bentuk mengingkari dengan hati adalah dengan tidak menonton. Mengingkari dengan hati dengan tidak apa? Menonton. Kayak pertunjukan sulap-sulap sihir itu juga nggak usah ditonton. Termasuk zodiak, meskipun nggak percaya ya, nggak boleh membaca zodiak, membaca ramalan bintang gitu. Bahkan kita coba nebak-nebak iseng-iseng dengan peramal juga nggak boleh. Itu sama saja mendatangi dukun. Ya nggak boleh. Habis itu isinya apa? Istihza bidin atau banyak banyak berbohong, dusta gitu ya. Jadi teman saya itu orang Padang itu mau sholat. Imamnya kurang banyak. Setelah Al-Fatihah, maghrib itu tunggu 2 rakaat. Gitu loh. Terus disuruh imamnya suruh bacaan yang lain. Terus pada tertawa. Saya ikut tertawa itu apa juga cuma menceritakan kronologi. Tapi dengan cerita itu menjadi apa itu lucu ya enggak termasuk ya. Enggak termasuk mengolok-ngolok agama ya.
Cuma kan paling yang menjaga perasaan. Ya perasaan dari anda toh, ya. Tidak termasuk istihza bidin ya. Tidak termasuk mengolok-olok apa agama. Termasuk ya orang apa ketika imamnya lupa terus mungkin yang belakang mengatakan kul huwaile ya. Ya, gitu ya. Ada. Iya. Ya apa? Beda antara istihza bidin itu. Istihza bidin itu ngolok-ngolok apa? Orang yang jenggotan. Ini kambing datang, ada kambing datang lewat gitu ya. Ada orang bercadar terus, oh ada ninja Hattori lewat. Itu kan juga itu nggak boleh itu. Ngolok-ngolok syariat. Celana cingkrang, kebanjiran ya, kebanjiran. Nah, itu. Masa sunnah Nabi ya dikatakan apa? Aneh-aneh. Itu ya, sampai sini materi kita. Ya. Iya, dua-duanya boleh. Nah, itu kan arba'i kali apa namanya? Bikat ya. Itu kalau jar ngikuti yang sebelumnya. Ikuti yang apa? Sebelumnya. Bikat birizkihi wa ajri wa amalihi wa saqin am sa'idin. Tapi kalau rofa boleh itu sebagai apa? Sebagai khobar dari mubtada yang mahdhuf. Juga bisa. Itu ya. Jadi kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.